Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang keamanan transaksi dan sistem pendukung pengolahan informasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rosinta Oktaviana dengan nomor NIM belakang 140. Kenalkan, nama saya Gali Virgiawan Agung dengan NIM belakang 77. Nama saya Vidya Nasib Devi dengan nomor belakang NIM 130. Saya Sukma Rahayu Putri dengan nomor NIM belakang 025. Agenda yang akan kita bicarakan dalam presentasi hari ini ada 4 agenda. Yang pertama, keamanan pada sumber daya non-komputer. Yang kedua, keamanan pada fasilitas komputer. Yang ketiga, keamanan pengandalian dalam jaringan komputer. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada kemungkinan bencana dan rencana pemulihannya. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu keamanan pada sumber daya non-komputer. Apa sih yang disebut dengan keamanan sistem informasi? Sistem keamanan informasi dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan, prosedur, serta pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah suatu perbuatan yang tidak sah, seperti pencurian, perubahan program, serta kerusakan fisik dari suatu sistem informasi. Keamanan informasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi komputer, fasilitas non-komputer, fasilitas data, serta informasi dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, keamanan dari informasi ini bertujuan untuk kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas dari sumber daya informasi. Dan tahukah teman-teman bahwa keamanan dari informasi ini merupakan salah satu hal aspek yang penting loh dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dasar dari sistem keamanan informasi. Yang pertama itu ada kerahasiaan. Apa sih yang dimaksud dengan kerahasiaan? Di sini bahwa informasi itu dijamin kerahasiaannya, hanya dapat diakses oleh orang-orang yang diotorisasi. Keutuhan serta konsistensi dari data tersebut terjamin di dalamnya. Dan yang kedua ada ketersediaan. Apa sih yang dimaksud dengan ketersediaan itu sendiri? Di mana menjamin pengguna-pengguna yang sah atau pengguna yang telah diotoritas untuk selalu dapat mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan. Yang ketiga ada integritas. Maksudnya itu menjamin konsistensi dan keaslian dari data tersebut, sehingga bila ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ingin mengubah data tersebut maka akan ketahuan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah penggunaan yang sah. Maksudnya di sini menjamin kepastian bahwa orang-orang yang menggunakan informasi adalah orang-orang yang sah. Selanjutnya masalah keamanan dalam sistem informasi. Cangkupannya ada 2. Yang pertama itu ada aktif dan pasif. Terlebih dahulu kita akan bahas ancaman aktif ya. Yang pertama itu adanya pencurian data, di mana informasi dapat diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan sendirinya. Terus yang kedua ada penggunaan sistem secara ilegal, di mana orang-orang yang tidak memiliki hak-hak untuk menggunakan informasi mereka mengambil. Biasanya ini adalah hacker. Yang ketiga, penghancuran data secara ilegal, di mana orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat merusak atau menghancurkan serta menghilangkan data informasi sehingga memberitikan suatu sistem operasi komputer. Dan yang terakhir atau yang keempat ada modifikasi secara ilegal. Dan lagi-lagi ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengubah suatu data ataupun informasi menjadi suatu hal yang berbeda dari aslinya. Selanjutnya ada ancaman pasif. Ancaman pasif ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu kegagalan sistem. Dengan adanya kegagalan sistem, maka data menjadi tidak konsisten, lalu transaksi tidak berjalan dengan lancar sehingga data yang dihasilkan tidak lengkap bahkan rusak. Lalu
bisa disebabkan oleh tegangan listrik yang tidak stabil sehingga membuat peralatan menjadi rusak bahkan terbakar. Yang kedua, ada kesalahan manusia. Biasanya ini manusia melakukan kesalahan dalam pengoperasian sistem. Dan yang terakhir, bencana alam. Bencana alam bisa berupa gempa bumi, banjir, bahkan kebakaran dan lain-lainnya, ataupun faktor-faktor yang tidak terduga yang dapat mengancam kelancaran sistem informasi. Selanjutnya, keamanan pada sumber daya non-komputer. Yang pertama itu sumber daya fisik non-komputer, misalnya ada kas, persediaan, aktiva tetap perusahaan. Nah, ini bisa kita simpan di dalam lemari arsip. Yang kedua, perlindungan dari akses yang tidak diizinkan. Yang pertama, harus dibatasi atau dijaga dari pihak-pihak yang tidak diizinkan atau tidak diotorisasi. Yang kedua, kas harus disimpan di dalam brankas yang terkunci dan hanya boleh diakses oleh orang-orang yang telah diotorisasi. Yang ketiga, adanya penjagaan. Yang keempat, membuat pagar-pagar untuk wilayah-wilayah tempat penyimpanan aktiva dan membuat alarm serta monitor TV atau lemari arsip yang terkunci. Selanjutnya yang ketiga, ada perlindungan dari bencana. Seperti di dalam gedung disediakan peralatan-peralatan pencegah api. Keempat, ada perlindungan dari kerusakan dan kemacetan. Biasanya dilakukan pemeliharaan rutin atas aktiva-aktiva operasi, semisal mobil ataupun mesin dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada memonitor pengukuran keamanan. Biasanya dibentuk suatu kelompok kecil yang nantinya akan disiapkan suatu kebijakan tertulis mengenai suatu keamanan di dalam sumber daya tersebut. Selanjutnya saya akan membahas pada subbab yang kedua, yaitu tentang keamanan pada fasilitas komputer. Yang pertama, ada pengertian sistem keamanan komputer. Ini terdiri dari 3 kata, yaitu sistem keamanan komputer. Mari kita bedah satu persatu. Sistem adalah suatu kumpulan atau elemen ataupun unsur yang saling berkaitan satu sama lain yang memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang mana terbebas dari suatu dampak ataupun resiko. Dan komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari perangkat lunak ataupun perangkat keras yang dikendalikan oleh manusia. Dan bila ketiga kata ini digabungkan, maka menjadi pengertian di mana kondisi komputer terhindar dari berbagai resiko ataupun masalah. Inilah yang disebut dengan sistem keamanan komputer. Nah, sistem keamanan komputer sendiri memiliki berbagai sasaran. Yang pertama adalah perlindungan informasi terhadap korupsi atau pencurian, serta pemeliharaan ketersediaan seperti yang telah dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Selanjutnya ada lingkup keamanan sistem komputer. Ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, adanya pengamanan secara fisik, di mana penempatan sistem komputer ditempatkan di tempat yang mudah untuk diawasi dan ditempatkan di suatu ruangan yang dapat dikunci sehingga membatasi orang-orang yang tidak berkepentingan ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk masuk di ruangan tersebut. Yang kedua, pengamanan akses. Ini dilakukan dengan penguncian di sistem operasi jaringan. Selanjutnya, pengamanan data. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem tingkatan, di mana orang hanya bisa mengakses data yang menjadi haknya saja, dan bila ada data yang bersifat sensitif bisa di-password. Dan yang terakhir, ada pengamanan komunikasi jaringan. Ini bisa dilakukan dengan cara kriptografi seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu data yang bersifat sensitif bisa kita password. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem. Keamanan sistem itu dibagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal atau external security, yang dimana berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Lalu yang kedua, ada keamanan interface pemakai atau user interface security, yang dimana berkaitan dengan mengidentifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Lalu yang ketiga, ada keamanan internal atau internal security, yang dimana berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integrasi
program, dan data. Selanjutnya ada masalah penting yang harus diperhatikan dalam keamanan komputer. Masalahnya yang pertama adalah kehilangan data atau data loss. Lalu yang masalah kedua ada penyusup atau intruder. Yang pertama, kehilangan data. Kehilangan data dapat disebabkan oleh bencana, seperti bencana kebakaran, kebanjiran, gempa bumi, dan sebagainya. Lalu penyebab yang kedua adalah kesalahan perangkat lunak dan perangkat keras. Semisal ada virus atau rusaknya hard disk. Lalu penyebab yang ketiga adalah kesalahan dari manusia atau human error. Lalu masalah penting yang kedua adalah penyusup atau intruder. Penyusup bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu penyusup pasif yang membaca data yang tak terotorisasi atau yang tidak berhak mengakses. Lalu yang kedua ada penyusup aktif, yaitu mengubah susunan sistem data yang tak terotorisasi. Aspek dan ancaman terhadap security. Terdapat 5 aspek. Yang pertama itu ada privacy. Privacy adalah sesuatu yang sifatnya rahasia atau private. Intinya adalah suatu pencegahan supaya informasi tersebut tidak dapat diakses oleh orang yang tidak dikenal atau tidak berhak. Lalu yang aspek kedua ada confidentiality, yaitu data yang diberikan kepada pihak lain dengan tujuan khusus namun tetap dijaga penyebarannya. Aspek yang ketiga ada integrity, yaitu penekanannya adalah suatu informasi tidak boleh diubah terkecuali dengan izin dari pemilik informasi tersebut. Terkadang data yang sudah terenskripsi pun tidak terjaga integritasnya karena adanya suatu kemungkinan ciphertext dari enskripsi tersebut berubah. Aspek keempat adalah authentication. Authentication ini akan dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user serta passwordnya. Hal ini biasanya akan berhubungan dengan hak akses seseorang, apakah dia pengakses yang sah atau bukan. Lalu aspek yang kelima adalah availability, yang dimana dalam aspek ini berkaitan dengan apakah suatu data tersedia ketika dibutuhkan atau diperlukan oleh pengguna. Jika sebuah data ataupun informasi terlalu ketat penggunaannya, maka akan menyulitkan dalam akses data tersebut. Selain itu, akses yang lambat juga dapat menghambat terpenuhnya aspek availability. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk ancaman dari sistem komputer. Yang pertama, ada ancaman interupsi atau interruption. Interupsi merupakan bentuk ancaman terhadap ketersediaan atau terhadap availability, yang mana data rusak sehingga tidak dapat diakses bahkan digunakan lagi. Contohnya itu ada perusakan fisik, yaitu perusakan pada hard disk, perusakan pada media penyimpanan yang lain, serta pemotongan kabel jaringan. Lalu ada perusakan non-fisik, yang contohnya itu penghapusan suatu file-file tertentu dalam sistem komputer. Bentuk ancaman yang kedua adalah intersepsi atau interception. Intersepsi merupakan bentuk sebuah ancaman terhadap kerahasiaan atau sekresi yang mana pihak yang tidak berhak berhasil mendapatkan hak akses untuk membaca suatu data atau informasi dari suatu sistem komputer. Tindakan yang dilakukan berupa melalui penyadapan data yang ditransmisikan melalui jalur publik atau umum yang dikenal dengan istilah wiretapping dalam wired networking. Lalu bentuk ancaman yang ketiga adalah modifikasi atau modification. Merupakan sebuah bentuk dari ancaman terhadap integritas yang mana pihak yang tidak berhak berhasil mendapat hak akses dalam mengubah suatu data ataupun informasi dalam suatu sistem komputer. Lalu yang keempat ada fabrikasi atau fabrication. Fabrikasi adalah suatu bentuk ancaman terhadap integritas. Tindakan yang dilakukan adalah dengan meniru dan juga memasukkan suatu objek ke dalam sistem komputer. Objek yang dimasukkan biasanya berupa suatu file atau record
yang disisipkan atau diletakkan pada suatu program aplikasi. Selanjutnya ada jenis ancaman terhadap komputer. Jenis ancaman komputer. Yang pertama itu ada virus. Virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggandakan dirinya melalui mekanisme penggandaan diri ini. Virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan pada sistem komputer yang akan menyebabkan komputer menjadi berjalan lambat dan juga ngehang. Selanjutnya, ancaman yang kedua ada internet worms. Internet worms adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Umumnya menyerang melalui celah atau lubang keamanan OS komputer. Internet worms mampu mengirim paket data secara terus-menerus ke situs tertentu via jalur koneksi LAN atau internet. Efeknya membuat trafik jaringan penuh dan memperlambat koneksi serta membuat hang komputer pengguna. Lalu yang ketiga ada spyware. Spyware adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Spyware berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna dan mencuri data-data tertentu di komputer pengguna untuk dikirim ke hacker. Efek spyware akan mengkonsumsi memori komputer sehingga komputer menjadi lambat atau hang. Yang keempat ada spam. Spam adalah sejenis komersial email yang menjadi sampah mail atau junk mail. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau info tertentu. Efeknya sangat mengganggu kenyamanan email pengguna dan berpotensi juga membawa virus komputer. Lalu yang terakhir ada Trojan horse. Trojan adalah suatu program tersembunyi dalam aplikasi tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game software, update program, dan sebagainya. Jika aktif, maka program tersebut umumnya akan mengirimkan paket data via jalur internet ke server atau situs tertentu, atau mencuri data komputer Anda dan mengirimkannya ke situs tertentu. Efeknya akan memenuhi jalur komunikasi, memperlambat koneksi, membuat komputer hang, dan berpotensi menjadikan komputer Anda sebagai sumber denial of service attack. Selanjutnya ada definisi dari enskripsi. Enskripsi adalah suatu proses yang mengubah atau mengamankan sebuah teks asli atau teks terang menjadi sebuah teks yang tersandi. Di dalam ilmu kriptografi, enskripsi merupakan proses untuk mengamankan sebuah informasi supaya informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa pengetahuan yang bersifat khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pengamanan komputer. Yang pertama ada network topology. Network topology adalah sebuah jaringan komputer yang dapat dibagi atas kelompok jaringan eksternal atau pihak luar dari jaringan internal. Kelompok jaringan eksternal diantaranya dapat disebut dengan demilitarized zone atau DMZ. Yang ketiga ada IDS atau IPS. IDS atau IPS adalah sistem yang dapat mendeteksi serta melindungi sistem keamanan dari serangan pihak luar maupun dalam. Yang keempat ada port scanning. Port scanning biasanya digunakan oleh penyerang. Cara kerjanya yaitu mengirimkan koneksi kepada port yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian apabila telah menerima jawaban atas port yang dikirimkan, maka terdapat aplikasi yang sedang bekerja dan siap menerima koneksi pada port tersebut. Yang kelima ada packet fingerprinting. Packet fingerprinting memungkinkan kita dapat mengetahui apa saja peralatan yang tersedia dalam sebuah jaringan komputer. Hal tersebut berguna bagi perusahaan besar, yang mana terdapat berbagai jenis peralatan dari jaringan komputer dan sistem jaringan komputer yang digunakan. Saya akan menjelaskan tentang keamanan, pengendalian dalam jaringan komputer. Yang pertama ada definisi. Definisi dari jaringan komputer adalah bentuk penerapan dari
Perkembangan teknologi komputer. Jaringan komputer memungkinkan dua atau lebih komputer saling terhubung satu sama lain, sehingga mereka bisa dapat berbagi sumber daya data file dan juga informasi yang sangat penting. Lalu ada pengertian aktivitas pengendalian atau control activities. Control activities adalah kebijakan, prosedur, aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon risiko telah dilakukan. Lalu pengertian keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah proses untuk melindungi sistem dalam jaringan dengan mencegah dan mendeteksi penggunaan yang tidak berhak dalam jaringan. Untuk mengendalikan keamanan, komponen-komponen yang memberikan andil risiko atau risk management perlu diperhatikan. Pertama ada aset atau aset. Yang kedua ada threats atau ancaman. Yang ketiga ada vulnerabilities atau tantangan. Komponen-komponen dalam aset yang pertama ada hardware, software, dokumentasi, data, lingkungan, manusia. Komponen dari threats atau ancaman yaitu pemakai, teroris, kecelakaan, crackers, penjahat kriminal, dan luar negeri. Komponen dari vulnerabilities atau kelemahan yaitu software bug, hardware bugs, radiasi, keteledoran, dan media penyimpanan. Usaha untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yaitu dengan usaha untuk mengurangi threats, lalu usaha untuk mengurangi vulnerabilities, lalu usaha untuk mengurangi impact, dan mendeteksi kejadian yang tidak bersahabat serta recover atau pemulihan. Ada 5 prinsip keamanan sistem menurut Trust Service Framework. Yang pertama ada keamanan atau security, yaitu akses baik fisik maupun logis terhadap sistem dan data di dalamnya dikendalikan serta terbatas untuk pengguna yang sah. Yang kedua ada kerahasiaan atau confidentiality, yaitu informasi keorganisasian yang sensitif seperti rencana pemasaran dan rahasia dagang terlindungi dari pengungkapan yang tanpa izin. Yang ketiga ada privasi atau privacy, yaitu informasi pribadi tentang pelanggan, pegawai, pemasok, rekan kerja hanya dikumpulkan, digunakan, dan dikelola sesuai dengan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan persyaratan peraturan eksternal, serta terlindungi dari pengungkapan yang tanpa izin. Yang keempat ada integritas pemrosesan atau processing integrity, yaitu data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otorisasi yang sesuai. Yang kelima ada ketersediaan atau availability, yaitu sistem dan informasinya tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontraktual. Kejahatan komputer, yang pertama ada kejahatan yang bersifat fisik atau physical security. Yang kedua ada keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal. Yang ketiga ada keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Yang keempat ada keamanan dalam operasi. Penyebab dan masalah dalam sistem keamanan jaringan. Penyebabnya ada dua, dari dalam dan dari luar. Dari dalam yaitu password attack, merusak file server, dan device web server. Dari luar ada DOS atau denial of service. Ada device spoofing, malware, FTP attack, dan sniffer. Walaupun sudah memiliki sistem keamanan jaringan, masalah keamanan jaringan harus dimonitor karena ditemukannya lubang keamanan, kesalahan konfigurasi, penambahan perangkat baru. Penyebabnya adalah salah desain, implementasi yang kurang baik, salah konfigurasi, penggunaan program penyerang. Tips untuk mendukung keamanan jaringan komputer. Yang pertama, memastikan semua akun mempunyai password yang sulit untuk ditebak akan lebih baik bila menggunakan OTP one time password. Yang kedua, menggunakan tools, misalnya MD5 checksum, sebuah teknik kriptografi
kriptografi untuk memastikan integritas perangkat lunak sistem. Yang ketiga, menggunakan teknik pemrograman yang aman pada saat membuat perangkat lunak. Yang keempat, selalu bersikap waspada terhadap penggunaan dan konfigurasi jaringan komputer. Yang keenam, memeriksa secara rutin apakah vendor memiliki perbaikan-perbaikan terhadap lubang keamanan yang terbaru dan selalu menjaga sistem selalu mengalami upgrading terhadap keamanan. Yang ketujuh, memeriksa secara rutin dokumen-dokumen dan artikel online tentang bahaya keamanan dan teknik mengatasinya. Dokumen dan artikel seperti ini dapat ditemukan pada situs-situs milik Incident Response Times, misalnya CERT, milik Incident Response Times, misalnya CERT. Materi selanjutnya yaitu kemungkinan bencana dan rencana pemulihannya. Selanjutnya yaitu definisi Disaster Recovery Planning atau disingkat dengan DRP adalah perencanaan untuk pengelolaan secara rasional dan cost efektif bencana terhadap sistem informasi yang akan dan telah terjadi. Bencana merupakan interupsi signifikan terhadap kesinambungan atau going concrete. Kegiatan operasi sehari-hari yang bersifat normal dan berkesinambungan bagi suatu entitas yang berpengaruh kepada anggota dalam entitas, pemasok entitas, pelanggan entitas, dan berbagai stakeholder yang lain. Bencana tetap merugikan, mungkin tak mengganggu going concern atau kontinuitas operasi sehari-hari, sering disebut musibah atau kecelakaan. Interupsi dapat menyebabkan berbagai proyek, program dan kegiatan Pemda yang hampir selesai tiba-tiba menjadi sia-sia. Selanjutnya, bencana dapat berupa fenomena alam seperti banjir, kekeringan, gempa bumi, topan badai, kebakaran karena alam seperti gunung meletus, kebakaran hutan musim kemarau, api gambut abadi, fokus sinar matahari oleh potongan beling di semak belukar. Akibat kelalaian manusia seperti kebocoran nuklir, plant atau pipa gas, kebakaran karena kelalaian, tumpahan minyak di laut tak sengaja, harus pendek listrik, penyebaran virus. Kejahatan seperti sabotase pembakaran, peledakan, penyebaran virus, dan pengerusakan fisik aset. Sebuah bencana banjir dapat menyebabkan kerugian fisik dalam miliar USD. Presentasi terbesar bencana mungkin berasal dari api dan air. Bencana air disebabkan hujan, banjir, dan angin topan. Administrasi dan akuntansi, walaupun misalnya masih terselamatkan, tak mampu mencatat kerugian non-finansial seperti kehilangan jiwa dan sanak keluarga, tak mampu mencatat kesedihan, dan tak dapat melaporkan kehilangan sejarah. Selanjutnya, rencana pemulihan pasca bencana. Rencana pemulihan harus berkualitas, disusun secara lengkap, dan disempurnakan dari tahun ke tahun. Makin pendek masa pemulihan, makin kecil kerugian akibat bencana. Sebaliknya, makin panjang masa pemulihan, makin lama mulainya kembali masa produktif. Dengan demikian, pendek waktu pemulihan merupakan hal yang terpenting. Setiap hari perpanjangan waktu pemulihan mungkin adalah suatu hari perpanjangan masa tidak produktif entitas tersebut. Selanjutnya, strategi manajemen bencana informasi. Yang pertama, membangun prosedur reaksi terhadap bencana, mulai dari kewaspadaan membaca sinyal gejala dini bahaya sampai prosedur evakuasi. Yang kedua, membangun prosedur penyampaian berita bencana kepada para pengambil keputusan. Pilihan sarana berdasar sasaran berita. Penerima berita bencana, maksud berita agar penerima melakukan sesuatu, dan bentuk berita. Yang ketiga, prosedur pemberitaan publik tentang bencana, ukuran bencana, dampak bencana, rencana evakuasi, dan penanggulangan bencana. Yang keempat, prosedur pemulihan kerusakan akibat bencana. Yang kelima, prosedur pemulihan jaringan. Yang keenam, prosedur pemulihan sarana para pemakai. Yang ketujuh, prosedur pembuangan sarana rusak. Yang kedelapan, prosedur relokasi.
Sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Kami mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan semuanya.